Itu kan nama Bahlul. Nih, Nanda suka selangkangan. Ya iyalah, Nanda kan normal. Ya iyalah. Kamu Normal sukanya gua. dubur. Emang lu dubur. Kalau si Ya, gua- Nanda sukanya selangkangan, kalau kau dubur. Gua mah sukanya selangkangan, apalagi tembem kan. Cepok, Kalau si cepok. Nanda sukanya selangkangan, kalau kau sukanya dubur. Beda Nanda sama kau sukanya. Nanda normal, kau yang nggak normal, doyannya dubur. Ciki-ciki Ya, kale, cikili-kili. Kan Nabi Abang itu kan suri toladan Abang tuh. Ada beberapa hal yang dia lakukan tapi tidak make sense dilakukan. Contohnya cium hajar aswad. Itu buat aku ya. Nah tapi ada beberapa hal yang dia lakukan tapi Abang gak lakuin. Contohnya menikahi istri lebih dari 4. Nah itu gimana sih Bang? Kenapa ada yang gak make sense dilakuin, tapi yang ada juga yang tidak dilakuin? Itu gimana memilah-milahnya gitu, suri toladannya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu, pokoknya kami nggak tahu menahu lah masalah Yunani tak apa segala macam. Ya nggak ngerti Bang, sudah saya bilang 90% orang Kristen, baik pendeta ke pastor ke itu nggak ngerti original teks. Karena mereka sudah sejak zaman Belanda, kolonial Belanda disuguhi dengan terjemahan tanpa mengerti diterjemahkan dari bahasa apa. Cuman agak kesal juga ya semalam ya. Langsung ku tembak aja semalam. Dia bilang itu debater-debater yang di TV, yang di TikTok itu orang-orang nggak berpendidikan. Emang Bapak berpendidikan langsung mencas orang nggak berpendidikan? Baik. Kita Ada lagi nggak bisa Bang? mencas orang. Siap, makasih. Udah itu aja. Dilanjutkan. Yuk, yuk. Makasih Bang ya. Itu Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenai hati, kenai hati,
Tak bayang jika nenai bertemu. Udah na 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 di pelaminan. Saya sudah mengajukan ke YVMA, ke apa namanya itu, Yayasan Pembina Mu'alaf, karena kemarin saya bertemu dengan Ustadz Menahem Ali, dengan Ustadz Masyhud. Seperti yang kita ketahui, guru-guru kita itu berdebat offline. Kalau tidak ada yang mengikuti jejak beliau, maka kita kehilangan sanad, kehilangan estafet debat offline. Karena debat online dengan debat offline itu sesuatu hal yang berbeda. Kemudian saya dengar dari Pak Edi Prayitno dengan Pak Han bahwa dulu itu saya diusung dengan Bang Juma untuk debat offline. Jadi GPMA itu musyawarah mengadakan debat offline. Yang diusung setelah musyawarah itu diambillah 2 nama yang saya dengar dari mereka ya, yaitu Bang Juma dengan saya. Tapi saya nggak tahu karena satu dan lain hal tiba-tiba debat itu tidak terlaksana. Kemudian saya kemarin menyampaikan ke Pak Han, Kores dan saya siap berdebat offline. Lawan Esra Soru boleh, Gracia Pelo boleh. Karena kalau kita tidak berbicara di online dengan berbicara offline itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita tidak membiasakan, maka kita tidak akan pernah punya jam terbang. Ya, karena yang kita hadapi ini bukan hanya online tetapi offline. Kita mengenal kristolog-kristolog hebat baik di nasional maupun di internasional. Mereka menyaksikan bagaimana ribuan jutaan mata memandang. Dan saya mengajukan kemarin itu, Pak Han, saya dan Kores siap berdebat offline. Coba ajukan Pak Han ke Esra Soru. Wah, nanti kalau terrealisasi ya, wah ini kali pertama nih debat offline generasi muda. Oh, alakadalah Semar Badranaya. Bang Nandar, kalau debat offline apakah bacaan Ibraninya, nadomnya begitu? Saya kurang tahu ya. Karena kalau debat offline ini kan yang menyaksikan orang-orang sepuh gitu ya. Maksudnya saya harus jaga sikap juga. Masa Payomer Elohim, Adonai Elohim. Aduh, itu gimana ya? Tapi kalau para sesepuhnya mengizinkan ya saya akan menggunakan nadom itu. Payomer ya ojo amat ya cema Israel Adonai Elohim Adonai Eat. Oh, ala adalah Semar Badranaya. Yesus punya Tuhan. Adonan. Oke, apa nih? Halo, Silakan on cam. harus on cam. Iya, harus. Tapi kalau nggak on cam cukup 1 pertanyaan aja, tanpa sanggahan, tanpa bantahan. Silakan Anda bertanya. Oke, saya bertanya kalau gitu ya. Ya, 1 hal aja. Karena Anda tidak bisa on cam. Apa pertanyaanmu? Iya, kan Nabi Abang itu kan suri toladan Abang tuh.
ada beberapa hal yang dia lakukan tapi tidak make sense dilakukan. Contohnya cium hajar aswad. Itu buat aku ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang dia lakukan tapi abang gak lakuin. Contohnya menikahi istri lebih dari 4. Nah, itu gimana sih bang? Kenapa ada yang gak make sense dilakuin, tapi yang ada juga yang tidak dilakuin? Itu gimana memilah-milahnya gitu, suri toladannya tuh? Thank you. Itu aja. Baik, Tanpa siap. bantahan. Iya, tanpa sanggahan, tanpa bantahan. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka yang harus kita tiru itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhlak beliau. Bagaimana beliau bersikap lemah lembut, penyayang, mengampuni, bahkan ketika beliau menguasai, dimit dulu brother. Oke. Ya, menguasai hampir seisi bumi ini. Ya, ketika Islam mulai tersebar, maka terjadilah piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah bersikap toleransi terhadap kaum kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memusuhi kafir zimmi maka tidak akan mencium bau sorga, sementara mencium bau sorga itu ya bisa tercium dari jarak puluhan ribu tahun. Nah, berkenaan dengan menikah atau poligami, Al-Quran sudah memberikan sebuah aturan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-4. Fankihu ma tobalakum min nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 1, 2, 3 atau 4. Tetapi kalau kalian tidak mampu berlaku adil, nikahilah 1 saja. Ada sesuatu yang berlaku untuk Rasulullah dan ada sesuatu yang berlaku untuk umat Rasulullah. Umat Rasulullah tidak boleh menikah dengan lebih daripada 4 orang. Sebetulnya menikah 4 orang itu adalah batas maksimal ya yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Dulu sebelum hadirnya Islam, dulu sebelum hadirnya Rasulullah, ya orang itu bahkan menikahi wanita tanpa batas. Justru Rasulullah menjadikan menurut wahyu Quran, firman Allah itu justru membatasi yang tadinya itu tak terbatas menjadi terbatas. Tadinya itu mau 1000 istri pun tidak masalah, tetapi dibatasi menjadi 4 saja, itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, itu sebagai klausulnya apa? Fawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja. Itu ketentuan khusus bagi Rasulullah, menikahi lebih daripada 4. Kenapa? Untuk kepentingan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya pernah ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau kau berdakwah ini hanya karena wanita, kami kumpulkan wanita cantik dan kami serahkan kepadamu. Tapi kamu tolong berhenti dari dakwah Islam ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad, kalau kau berdakwah hanya ingin mendapatkan kedudukan, maka kami jadikan engkau seorang raja, seorang pemimpin Jazirah Arab ini. Ya Muhammad, kalau engkau berdakwah, ya sabar dulu brother. Sabar dulu, sabar. Ini gua jawab, dengerin dulu. Kan tanpa sanggahan, kok panas. Kan gua jawab dulu. Ya. Baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh kafir Mekah, Muhammad, kalau engkau menginginkan menjadi seorang yang kaya raya, maka akan kami kumpulkan ya seluruh harta kami akan berikan kepada engkau asal kau berhenti dari dakwah Islam ini. Jadi kepentingan Rasulullah itu hadirnya di muka bumi ini bukan untuk orientasi wanita, bukan untuk orientasi harta dan kedudukan. Kalau itu orientasinya atau obsesinya, tentu sejak mudanya itu sudah diambil semuanya itu.
Jadi Rasulullah SAW menikah lebih dari 4 orang, ada 11 istri. Itu ketentuan khusus untuk Rasulullah yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Adapun suri teladan itu kan tadi di awal saya sudah menyampaikan. Innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Aku diutus ke muka bumi ini sebagai apa? Sebagai penyempurna akhlak. Ya, agar manusia lebih berakhlak, beradab, bagaimana memuliakan tamu. Jadi bukan hanya berbicara tentang selangkangan, tetapi bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan hukum. Itu siapa? Oke, brother, lu tadi sudah janji apa? Karena lu belum bisa on cam. Siapa? Babi kau. Anjing. Tadi udah gua kasih tahu kalau belum on cam, tanpa sanggahan, tanpa tanggapan, ternyata nggak kuat juga. Babi. Oten ini memang ya. Baik, tanpa sanggahan, tanpa tanggapan. Menanggapi juga, dasar babi. Udah dijawab baik-baik. Kecil-kecil kali. Iya, kadang Oten ini ya kita sudah menjelaskan baik-baik kan, udah sepakat nih. Kalau belum bisa on cam, tidak ada tanggapan, tidak ada sanggahan, malah disanggah. Itu kan nama bahlul. Nih, Nanda suka selangkangan ya. Iyalah, Nanda kan normal. Iya iyalah. Normal gua. Dubur. Emang lu dubur. Kalau si Ya, gua- Nanda sukanya selangkangan, kalau kau dubur. Gua mah sukanya selangkangan, apalagi tembem kan. Kalau si Cepok. Nanda sukanya selangkangan, kalau kau sukanya dubur. Beda Nanda sama kau sukanya. Nanda normal, kau yang nggak normal, doyannya dubur. Cikijik Ya, kali, cikili-kili. Oten nih kadang ya kita sudah kasih gitu ya. Kalau masalah suri teladan, justru Yesus tidak pernah menjadi suri teladan. Nggak bisa. Masuk terlihat gimana? Apa yang mau ditiru dari dia, Iya. kata-katain perempuan Anjing, terus berbohong. Jadi gue itu menjelaskan secara sistematis. Jadi kalau orientasinya nggak make sense gimana? Ingat nih ya, Rasulullah itu di masa mudanya itu tidak pernah berpoligami. Beliau setia kepada satu istri yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, beliau itu tidak pernah poligami. Jadi kalau Rasulullah itu orientasinya hanya seksualitas, harusnya di masa mudanya dong. Rasulullah itu berpoligami di masa tuanya loh, bukan di masa muda. Justru di masa mudanya ditawari, Muhammad, kalau kau niatnya berdakwah untuk wanita, akan kami berikan wanita-wanita cantik untukmu, tapi berhenti untuk dakwah ini. Kalau orientasimu untuk kedudukan, kami akan jadikan engkau raja. Kalau orientasimu adalah harta, akan kami kumpulkan. Apa kata Rasulullah? Andaikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, engkau menyuruh aku berhenti untuk berdakwah, aku tidak akan berhenti. Jadi kalau memang orientasinya wanita, ya sudah kan, ditawari begitu, wah diambil semua. Nyatanya tidak diambil, dan Rasulullah tidak pernah berpoligami. Jadi kepentingan Rasulullah SAW menikah itu, dan Rasulullah coba dari sekian banyak istri, yang virgin itu kan hanya Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya itu janda-janda. Kalau orientasinya hanya wanita, ya cari yang virgin dong, cari yang perawan kan, cari yang muda gitu. Orang udah tua-tua gitu. Oke, saya masuk di sini ya. Yuk lanjut. Sebenarnya kan sebuah kejahatan dan penyimpangan itu ketika suatu tindakan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, maka itu adalah perbuatan zolim atau perbuatan mungkar. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad menikahi istri lebih dari 4, ada nggak yang dirugikan? Ada nggak yang dirugikan? Kalau Daud menikahi bini banyak, ada yang dirugikan. Bini-bininya Daud, kenapa? Bini-bininya Daud ketika dia berzina, bini-bininya Daud yang dihukum sama Tuhan, rugi jadi bininya Daud dalam kitab kalian. Kalau Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya, itu tidak merugikan istri-istrinya, justru menguntungkan. Karena pada waktu itu sebaik-baik pria pada zamannya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Istrinya bahagia nikah sama dia. Contoh Maria Kipti. Maria Kipti adalah budak, atau kemudian Safia, ada yang dapat dari hasil berperang tuh istrinya. Kalau memang mereka tidak mencintai Rasulullah, harusnya mereka balas dendam. Kalau memang Rasulullah itu jahat, pas lagi tidur ditombak Rasulullah tuh. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah demam? Apa kata istrinya antara Safia dan Maria Kipti? Kalau kata Maria Kipti, seandainya yang sakit itu adalah aku, lebih baik aku yang sakit. Artinya ini pria akhlaknya baik, istrinya memuji. Kalian katanya Tuhan kalian makasih. Tapi dia bilang apa? Aku datang tidak membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Temennya lonte. Kan? Temennya Tuhan kalian lonte kan? Baik itu moralnya begitu. Nabi saya menikahi perempuan yang adalah salah satu perempuan yang perempuan Quraisy, perempuan terhormat, mulia. Itu loh Nabi saya loh. Malah perempuan itu yang mau menikah dengan Rasulullah saya. Perempuan itu yang menyatakan cinta kepada Nabi saya. Berarti ini laki-laki ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng nih. Kayak Nandar tuh dikejar-kejar perempuan Oten jada-jada Kristus Birahi kemarin itu. Berarti ini nggak ada spesial ya Nandar ini. Tapi si Joseph sama si Erika udah capek kayak gitu. Ada nggak janda-janda Kristus yang ngejar? Nggak ada, jijik semua rata-rata. Jadi jangan kalian membandingkan pria yang berkarisma, pria yang luar biasa dengan Tuhan kalian yang berteman sama lonte. Maaf ya, memang itu fakta, ya kan gitu. Iman kalian kan bilang Maria Magdalena kan lonte, ya kan? Ya kalian kan akrab, Yesus kan akrab, sampai kakinya dicium sama Maria Magdalena loh. Nabi saya haram jada dicium sama perempuan yang bukan mahram. Istrinya aja nggak ada dicipok-cipokan depan orang, nggak ada. Nabi saya begitu. Nauzubillah min dzalik. Nabi saya itu punya harga diri dan punya kemuliaan dan punya adab, mengajarkan adab. Bahkan ketika beliau mengajarkan bagaimana cara jima yang benar aja, itu beliau malu untuk menciptakan itu. Makanya diajarkan Sayyidah Aisyah untuk perempuan membersihkan vaginanya, begitu loh dalam Islam itu. Lah di agama kalian, Tuhan kalian temenannya apa pesundal? Dicium lagi kakinya. Tuh. Jadi janganlah kalian merendahkan Tuhan kalian depan kami. Dan kalian tidak bisa juga membandingkan Nabi kami dengan Tuhan kalian. Apa coba? Saya tanya dulu. Kalau kalian bilang Tuhan kalian mulia, ayo kita bahas kapan mulianya. Aduh, gua turun dulu Nandar. Gua kena pengingatan nih. Turun dulu gua. Rifa, macam mana pula kau ini kabur? Alamak. Ya si Rifa ini keterlaluan nih, gua ditinggal. Parah si Rifa ini. Kenapa kau kabur? Iya kabur gua. Ini asli gua nih, nggak pakai filter nih Nandar nih. Sama gue juga. Ah lu pakai filter, bohong lu. Coba lu nggak pakai filter, berani nggak? Kayak gua nih. Berani lah. Ayo. Tapi Oten mukanya bopak-bopak ya Nandar. Gue rambut. Kalau rata-rata Oten, nah kalau Oten rata-rata mukanya bopak-bopak Nandar. Gitu loh. Jadi tolong jangan kalian banding-bandingkan Tuhan kalian dengan Nabi kami. Kenapa? Beda baina sama wa sumur. Ibaratkan bumi dan sumur. Ya. Nabi kami itu kalian tuduh hina tapi mulia pada esensinya. Pertama, dia menunjukkan sebagai pria yang laku, laris. Tapi teman Tuhan kalian temennya sama pesundal coba. Dan itu kalian bangga-banggakan di hadapan kami. Makanya kemarin tema saya adalah kok Oten lebih iblis ya daripada iblis. Iblis tuh nggak pernah ngatain Tuhan pakai kolor, nggak ada loh. Kalian yang lebih berani. Serius. Aku kemarin Nandar gue bilang kan,
Sempat kita wawancara iblis ya. Iblis, gimana pendapat lu tentang Oten? Waduh, parah banget tuh. Apalagi iblisnya orang Jakarta, Jaksel kan. Mau jadi kiper, mungkin lu jauh katanya. Kenapa iblis? Lu bayangin aja, gue kagak berani pernah ngata-ngatain Tuhan pakai kolor. Nah, Oten berani-beraninya ya ngata-ngatain Tuhan pakai kolor gitu. Malah dikatain lagi Tuhan mati katanya. Gue kagak berani tuh katanya. Gitu. Jadi teman-temanku Kristen yang aku cintai ya, yang baik-baik loh ya, yang nggak baik gue nggak cintai lah, nggak mungkin gue mencintai orang nggak ada gunanya buat peradaban. Ayolah kalian itu berpikir, kalau kalian mau merendahkan Nabi Muhammad, minimal kalian ngaca dulu gitu loh, ngaca dulu, karena kalau kami balikin kenyataan nanti pedih gitu loh. Pedih nanti kalian merasa tertindas, minoritas kami tersakiti, nggak bisa ngelaporin si Ripa padahal dia menghujat. Padahal gue mengembalikan keadaan karena kalian menghujat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Mulutmu tidak mencerminkan orang mana Tuhan. Loh, mulutku tuh ngikutin Yesus. Kau tahu nggak Yesus ngata-ngatain perempuan apa? Munafik, ular bluda, anjing. Yesus ngata-ngatain begitu. Yesus ngata-ngatain begitu loh. Berarti lu bilang mulutnya Yesus tidak bermoral gitu? Aduh, parah nih. Orang-orang Kristen ini kok berani-beraninya ya menghujat Tuhannya ya. Yesus ngata-ngatain perempuan dikatain dogi. Iya, Yesus mengatakan perempuan di luar bani saya itu dogi nih. Kutunjukkan ayatnya. Nih. Kalian nggak pernah belajar sih. Yesus ngata-ngatain orang tuh ular buludak, kamu munafik. Celakalah kalian, celakalah kalian, celakalah kalian. Nah, berarti mulutnya Yesus tuh kurang ajar berarti menurut kalian. Kok kayak gitu kalian mah parah bu. Yang gue naik lagi satu akun Nandar buat ini, buat liatin data ya. Kita kalau diskusi pakai data. Kita umat Islam coy, umat Islam itu pakai data kalau bicara ya. Maaf ya Ten ya. Gitu. Yang mau naik silakan naik, tapi bertanya aja ya, nggak usah kayak tadi. Bertanya tapi kok malah membantah tanpa ilmu gitu loh. Sia-sia kami. Ini ada Zaki nih, kita naikin dulu. Ini moderator kan, naikin aja. Tapi gue nggak bisa naikin dia. Nggak bisa gue naikin dia. Kayaknya ini deh, ada masalah sama signal gua. Oh, ini bisa gue naikin diri gue sendiri. Nih Yesus ngata-ngatain perempuan dogi loh. Ini bukan fitnah loh, bukan sulap, bukan sihir, bukan fitnah loh. Nih, dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 21 sampai 28, bahkan dikatakan sama Ibu Rita Wahyu di sini ya. Nah, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Kok fitnah? Bapak lo fitnah. Kok bilang fitnah? Jelas-jelas fitnah, jelas-jelas fitnah. Nenek kau, kan ku bawa-bawa nenek bukan? Gitu ya. Jadi kalau kalian memang bisa menunjukkan aku fitnah, artinya ini kesempatan kalian untuk memenjarakan aku loh. Laporkan ke kantor polisi segera loh. Sama si Dosma tuh. Pasti aku langsung diciduk loh, mengatakan Yesus itu mengatai perempuan dogi. Ayo sampai ke pengadilan, kutunggu kalian. Kalau memang kalian mampu menunjukkan ini fitnah, berhenti aku berapologet. Memang Tuhan kalian ngatain perempuan dogi kok. Kok Tuhan yang ngatain perempuan dogi malah dibilang fitnah? Ini Roten nggak pernah baca kitabnya sendiri. Kalian baca tuh kitab Matius pasal ke-15 nih, nomor 21 sampai 28. Di ayat ke-24-nya. Ya, nih ke ayat 26-nya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Padahal yang minta tuh perempuan loh, dikatai anjing. Tuh. Itu beneran ayatnya begitu. Mau bilang apa kon? Jeder kon. Wah. Kenapa? Di YouTube ternyata
berhenti. Teman-teman yang di YouTube maaf ya, tadi berhenti ya. Maaf ya teman-teman ya, tadi berhenti itunya. Wah, turun penontonnya gara-gara hilang. Berapa lama tadi tuh kehilangan apa ya? Terdiam membisu. Gitu. Jadi kalau kalian misalkannya mau membantah saya dan Yonatan Nandar ini ya pakai data bantahnya. Jangan bantahnya pakai asumsi liar, nggak ada apa-apa gitu, nggak pakai data. Karena saya sama Yonatan Nandar ini bicara dari sisi akademis ya. Berapa menit tuh? 2 menit, 3. Oh, lama juga ya, 5 menit. Hampir 5 menit loh. Wah, lama juga. 3 menit loh Nandar, tadi terdiam gitu aja. Nggak ada yang naik OTN-nya mau bertanya, jadi kita diskusi aja baik-baik ya, bahwa Edis mengatakan Yesus punya Tuhan ya. Tema kita adalah Yesus punya Tuhan ya, Yesus punya Tuhan. Yang mengatakan siapa? Edis Kudis TV gitu. Aku cantik loh pakai baju-baju warna hitam gini loh ya, kayak perempuan-perempuan Arab gitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak Umi? Nanya apa bang? Kan kita masuk Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agamanya apa bang? Islam. Oh terus? Nah, terus gimana Nabi Muhammad masuk Islam? Apakah Dia mengucapkan kalimat, Nabi Muhammad itu yang mengajarkan kita mengucapkan kalimat syahadat itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu gini ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah kafir. Nabi Muhammad itu sejak semula sudah Islam secara esensi, karena dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Karena nenek moyangnya Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Ismail. Nabi Ismail itu mengajarkan agama Islam juga. Jadi para pengikutnya Nabi Ismail itu mengajarkan ajaran Islam di Jazirah Arab. Dan nenek moyangnya Nabi Muhammad itu juga menyembah kepada Allah. Makanya ada dalilnya. Jikalau kalian tanya bahkan kepada orang kafir pun, mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi Allah itu sudah jadi Tuhan, sudah dituhankan di Jazirah Arab. Jangan bilang Islam itu baru muncul sejak Nabi Muhammad hadir loh. Salah kaprah ini. Islam itu sejak Adam diciptakan, Islam itu sudah ada. Secara historis orang menganggap ini, karena historis ini kan hasil penyelidikan manusia nih. Nabi Muhammad dianggap membawa agama Islam, padahal Ibrahim itu Islam. Nabi Muhammad itu dari kecil, dari awal itu sudah Islam. Makanya jangankan Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad masuk Islam itu, karena dari awal kecil setiap manusia lahir itu fitrahnya Islam, fitrahnya Muslim. Nih dalilnya nih. Jadi salah kaprah nih kok Nabi Muhammad masuk Islam. Nah, ini emang Nabi Muhammad pernah kafir gitu? Enggak, maksud saya jadi dia nggak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok nggak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kamu ini gimana sih? Kita belajar kalimat syahadat itu dari siapa? Gimana ini saudaraku? Ini Islam loh, kayak gini pertanyaannya kok kayak Oten. Gimana ini saudaraku? Enggak, aku tuh Islam tapi kurang memahami gitu ini. Iya, saya paham. Gini loh, kalau kamu kurang memahami Islam, lebih baik kamu belajar Aqidatul Awam. Kenapa kamu mengurusi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah kafir. Nabi Muhammad tidak pernah menyeleweng sebagaimana kaum kafir Quraisy yang menyekutukan Allah dengan Lata, Manna, Uzza. Jadi Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad harus dikatakan masuk Islam? Karena Nabi Muhammad sudah Islam sejak beliau lahir. Setiap laki-laki dan perempuan lahirnya fitrahnya itu Islam. Fitrahnya itu suci. Aslam. Jadi gimana? Jadi gimana Uni kalau kita kan cuma sekedar keturunan. Kamu kapan masuk Islam coba? Lah udah dari keturunan Islam. Inilah kadang lucunya saudara-saudara Muslim ini mempertanyakan sesuatu yang tidak menambah imannya. Yang kamu membuat kamu ingin tahu itu apa? Nah, yang menjadi persoalan di sini itu apa? Coba. Jadi persoalan tuh jadi bingung. Bingungnya kenapa?
Apakah Nabi Muhammad itu Kamu tahu ndak, Nabi Ibrahim itu Islam, Nabi Ismail itu Islam, dan keturunan-keturunan Nabi Ismail itu sampai kepada suku Quraisy itu ada yang dari mereka itu yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ismail, mereka disebut Hanif atau lurus. Maka Nabi Muhammad itu tidak butuh masuk Islam karena Nabi Muhammad terlahir itu sudah berada di jalur yang lurus. Nah, kemudian dia diutus untuk mengabarkan informasi yang harus dikabarkan kepada umatnya. Gitu loh. Jadi tidak ada urusannya Nabi Muhammad kamu katakan masuk Islam. Kenapa Nabi Muhammad harus masuk Islam? Terima kasih Ustaz Yusuf. Nah, Ustaz Yusuf udah pulang dari ini ya. Jadi yang dan anehnya kamu ini, saya jujur ya, saya banyak bertemu orang jahil dari Islam gitu. Tapi pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan yang menambahkan keimanan dan pertanyaan yang menunjukkan benar dan salahnya agama ini gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang dari kecil dan lahir sudah ditetapkan sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi kenapa Nabi Muhammad harus masuk Islam? Kan lucu itu. Pertanyaannya aja lucu loh. ya gitulah Umi nggak ngerti. Makanya Bang, kalau Abang tidak ngerti, Abang lebih baik nih, ini saran saya nih, belajar akidatul awam, belajar hal yang lebih krusial tentang bagaimana memahami ketuhanan itu. Buat apa? Jadi agak aneh gitu loh kalau ada teman-temanku, saudara-saudara muslimku yang awam tentang Islam tapi mempertanyakan sesuatu yang tidak esensial gitu. Lebih baik Anda kaji sesuatu yang esensi gitu, yang lebih krusial buat keyakinan Anda. Kalau saya berpikiran kayak gitu, hukumnya dosa nggak? Bukan hukum gini, perbuatan itu ada 3 konsekuensi Bang. Satu, perbuatan itu menjadi asbab Anda berpahala. Kedua, perbuatan itu menjadi asbab Anda berdosa. Yang ketiga, sia-sia. Sia-sia inilah yang rugi gitu loh. Pertanyaannya, Anda kenapa memikirkan Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga? Mending Anda pikirkan diri Anda ini sudah bisa nggak nanti masuk surga atau tidak? Anda ini selamat nggak di dunia dan di akhirat? Anda ini sudah berada di pemikiran yang benar nggak? Anda mikirin Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad yang memikirkan kita malahan. Jadi ketika Anda berpikir Nabi Muhammad Islam gak? Loh, Nabi Muhammad kan gak pernah menyembah kepada selain Allah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Ismail alaihissalam. Dan mereka tuh Hanif. Tidak pernah, Nabi Muhammad itu ya terlahir dari keluarga Quraisy. Dan keluarga Quraisy itu ada yang Hanif. Ya, ada yang memang tidak pernah menyembah kepada nama Lata, Bagad dan Uzza itu ada yang enggak pernah begitu. Walaupun sebagian besar ada yang menyembah kepada berhala. Mereka itu yang disebut dengan musyrik karena menyekutukan. Kafir, kalau mereka sudah mendapatkan wahyu lalu mereka tolak, baru mereka dikatakan kafir. Makanya kalau kamu lihat ada istilah kaum musyrik, kaum musyrik dan kaum kafir. Itu diksinya beda loh. Kafir sampai kepada dia pemberitahuan lalu ditolak, dia kafir. Musyrik, mereka yang menyekutukan Tuhan. Jahil, beramal tanpa ada tuntunan. Fasyik, keluar pemahamannya dari pemahaman sesungguhnya. Zindik, orang yang membuat pemahaman baru yang tidak ada tuntunannya. Itu beda-beda tuh. Nah, Kristen semuanya kafir, musyrik, zindik, jahil, bahlul, semua. Kalau Yahudi, mereka tidak musyrik, tapi mereka kafir. Kenapa? Tuhannya satu, menyembah kepada Tuhan Rabbul Alamin, tapi mereka itu tidak menyekutukan Tuhan itu. Tapi mereka kafir karena mereka menolak Nabi Isa, Nabi Daud dan juga Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya bro. Enggak, saya itu kenapa saya itu berharap teman-teman muslim kalau mau belajar pendalaman Islam jangan dikomal-komal begini. Kenapa? Nanti bahasa saya kan bukan bahasa seorang guru ya, bahasa seorang sahabat yang kesel sama temennya yang kok lu gitu aja nggak tahu. Nanti Anda merasa direndahkan di sini. Makanya saya nggak mau teman-teman muslim itu belajar ke saya dikomal-komal, nanti dijengkal sama orang muslim lainnya. Banyak gitu. yang bilang saya nggak apa-apa. Nggak, saya percaya Anda Islam kok. Nggak. Kalau saya nggak usah peduli netizen ya. Kebanyakan netizen itu kecepatan typing mereka terkadang mereka tidak pikirkan dulu konsekuensi dari typing itu. Saya bersyukur malah Anda bisa naik ke sini supaya dengan ucapan saya Anda bisa sadar bahwa penting sekali kita belajar. Maka belajarlah, jangan pernah berhenti belajar. Nah, cara belajar yang terbaik adalah di dalam Islam itu diajarkan begini. Kalau Anda ingin belajar tentang akidatul awam, maka belajarlah kepada guru yang mursyid, guru yang betul-betul kompeten, yang memang ilmunya bersanad. Ya, kalau saya belum layak mengajarkan sesama Islam,
nanti kalau saya sudah saya sudah sarjana memang, baru wisuda kemarin, tapi saya merasa belum layak mengajarkan umat Islam. Tapi saya guru besarnya Oten, saya lagi. Ya, assalamualaikum Ustaz Yusuf. Uni, makasih Uni. Ya, gini gitu ya bro ya. Ya, pertanyakan hal-hal yang krusial ya, pendalam hal-hal yang penting tentang Allah, Oke, bagaimana Allah seperti itu ya. Siap ya. Maaf ya kalau diksi saya agak keras ya. Makasih Uni. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yusuf. Mana ini? Saya kelupaan ini Uni, kelupaan nutup mic tadi. Nggak apa-apa, Kebetulan nggak apa-apa. saya lagi umroh nih. Lagi di masjid Nabawi. Masya Itu makam Allah. Nabi itu. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Yusuf. Makanya mau ke makam Nabi. Subhanallah. Kalau makam Nabi kita ada ya. Kalau makam Tuhannya Kristen masih bertengkar loh mereka. Ada 3 tempat yang diperdebatkan loh. Makam Nabi kita ada nggak yang berdebat tentang di mana posisinya, Ustadz? Mana ada tuh, yang penting kan kubahnya hijau tuh ketahuan. Bentar saya Iya, perbesar. subhanallah. Gak bisa diperbesar kawan-kawan, gak bisa. Tuh Bisa yang kubah di-zoom hijau ya? tuh. Iya, Subhanallah. makam Nabi itu kubah Allahumma hijau. salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Oke dah, saya mau nyapa Uni aja dari tadi. Sama Bang Subhanallah. Nanda. Udah lama saya nggak naik ke sini nyapa-nyapa semuanya gitu. Ya, Ustadz sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Sehat selalu Uni, Insyaallah. ya. Sama Bang Nanda Ya. juga. Sama teman-teman muslimnya. Saya mau cari ini, masalahnya mau cari kerjasama di Madinah ini. Siapa tahu bisa ekspor kencing unta buat Kristen Baptis di tahun Iya. 2026 gitu. Di baptis Soalnya nggak kencing keren unta ya. nih baptisnya kan Kristen katanya selalu pakai air tawar, air kotor, air sungai itu. Maunya mereka Iya. pakai kencing unta karena nggak pernah ngerasain gitu. Makanya Iya, kita ini kita saya buka carikan nanti. dulu distributornya. Gitu. Iya. Tapi saya berharap Oten-Oten, saya berharap Oten-Oten juga gitu, Ustadz. Maksudnya mereka kan pengen banget gitu ngerasain kencing unta gitu ya. Kalau memang Ustadz harus buka usaha itu tuh di Indonesia, insya Allah. Iya, buat baptisan Kristennya supaya ada perbedaan dari tahun dulunya, ada motif, ada inovasi maksudnya. Sama siapa? Sama Rashid juga ya, Ustadz ya. Rashid di belakang tadi. Subhanallah. Banyak kali tuh ke makam Nabi. Uni, Bang Nandar, nggak apa-apa, saya mau lanjut dulu, nggak bakalan bisa di tengah-tengah orang banyak ini nge-live gitu. Nanti kalau saya udah dosain soalnya Nggak boleh ya? Nggak boleh ya, Ustadz ya? boleh, cuma apa ya, pengap gitu. Terganggu kalaunya ya, nggak enak di ya. tengah. Cuaca gimana? Nggak enak. Cuaca lagi dingin atau lagi panas? Oh, di sini dingin Uni. Kalau kita keluar apalagi malam tuh. Wah, kayak es rasanya. Oh, jaga-jaga kesehatan Ustadz. Jangan lupa minum vitamin C, Ustadz. Iya, betul Uni. Lagi di beberapa daerah lagi dingin situasinya. Betul. Subhanallah. Tuh. Masya Allah. Nggak boleh masuk saya Uni karena gilirannya. Insya Allah kalau saya nanti tanggal 13. Insya Allah Ustadz, kalau saya nanti seandainya memang Allah izinkan itu ke sana, saya tuh enggak perlu apa lagi, maksudnya enggak kalau haji insya Allah enggak pakai kuota lagi nanti saya. Maunya Karena sih gitu perginya juga. dari enggak, kalau saya enggak, soalnya saya nanti perginya dari negara yang enggak ada kuota-kuotaan gitu. Bisa Ya, langsung bis aja, wis. melalui Amerika bisa, nggak nunggu. dari langsung. Eropa Ustadz, insya Allah. Eropa Dari bisa Eropa juga, saya, iya. insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah doakan Ustadz. Amin. Tapi kalau sekarang sih masih ini sih, saya yang paling penting keterima dulu di kampus. Kalau udah keterima di kampus nanti insya Allah saya akan memenuhi panggilan Allah gitu, mudah-mudahan. Amin ya Uni sama Bang Nandar juga, semoga Amin kita ya Allah. kesini diundang Rasulullah ke makam beliau gitu. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya diizinkan haji wada aja udah alhamdulillah Ustadz.
Jangan juga lah. Iya, ada Tante Mika nih. Soalnya kalau saya misalkannya ada uang saat ini, saya lebih baik selesaikan kuliah dulu gitu. Itu lebih utama. Baru nanti ini. Kalau ada biaya umroh 40 juta, saya bayar untuk uang kuliah aja lah itu. Tapi kalau untuk haji wada, insya Allah saya usahakan nanti haji wada. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kan gini, Uni sama Bang Nandar ya. Nanti kan saya punya buka usaha tuh ya. Mungkin setelah pulang ke Indonesia saya buka usaha travel juga. Nanti kalau ada kuota dari saya yang gratis gitu dapat bonus dari travel itu, boleh Uni berangkat atau Bang Nandar saya kasih gitu. Jadi itu nggak usah dipikir, biar dulu pendidikannya aja dulu gitu. Ya kalau Cuman saya nggak saat ini janji lebih gitu ya, fokus di nanti pendidikan. janji pula. Jangan janji itu hutang. Jadi kalau Ya, saya makanya. memang gini Ustaz, kemarin tuh sudah ada yang menawarkan umroh Bunda Nina. Saya masih ingat banget. Lalu saya bilang, Bunda Nina, biarkan untuk ibadah ini saya aja yang berusaha. Saya kalau bisa tuh haji wada aja juga nggak apa-apa, karena kalau umroh saya uangnya lebih baik saya pakai untuk kuliah. Itu kepentingan saya yang paling utama saat sekarang ini. Saya bilang itu untuk umat juga. Kredibilitas saya kalau bicara itu kan umat juga yang akan saya kembalikan. Bunda Nina pernah itu nawarin saya, tapi alhamdulillah saya berpikir bahwa semoga Allah izinkan saya nanti haji sebagaimana Rasulullah SAW dia izinkan haji di sisa akhir, di saat-saat beliau terakhir. Semoga Allah juga mudahkan saya nanti. Tapi kalau saya sudah berada di satu tempat yang ini tuh, saya enggak pakai kuota-kuota nunggu-nunggu lagi Ustaz. Kalau di luar kan enggak nunggu-nunggu kita. Kalau di Indonesia kan nunggu karena saking banyaknya Nunggu. kan. Kalau Kalau nyawa di lewat Eropa kuota nggak nunggu. luar enggak? Enggak, kalau di Eropa enggak nunggu, langsung aja berangkat. Iya betul. Dia kuotanya banyak nggak kepakai masalahnya. Kuota juga Uni, cuma nggak selalu penuh kuotanya kalau luar negeri itu. Makanya kita kalau Insya Allah. lewat Eropa bisa langsung berangkat. Insya Allah doa Ustaz. Amin. Kapan balik rencana Ustaz? Nyampe di Indonesia kira-kira estimasinya kapan? Tanggal 16 jam 8 pagi itu saya ada di Medan, Kuala Namo. Tapi rencana di beberapa masjid Medan minta isi kajian tausiah gitu. Mungkin baliknya tanggal 17 atau 18. Oh, tanggal 18 19. Iya, Wah, 17 Ustaz 18. pulang saya pergi dong. Ustaz pulang saya pergi dong. Insya Allah, mudah-mudahan Ustaz sehat selalu ya. Ada. Lanjut lah Uni, saya mau siap-siap sholat dulu karena di sini hampir maghrib ya. Saya izin turun dulu Bang Nanda, terima kasih atas waktunya dan teman-teman yang lainnya lanjutkan diskusinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu ya melindungi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin, Saya izin ya pamit rabbal dulu ya alamin. teman-teman karena siap-siap sholat maghrib di Masjid Nabawi ini. Terima kasih banyak. Uni, Masya ya, Allah. Bang Nandar dan Tante Mika. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mika. Ya, Senang ya lihat aku cuma saudara-saudara kita ya. informasikan lagi Apa? eh, di sini hujan lebat lagi daerah Sumbar ini ya. Ya Allah. Jadi banjir di mana-mana lagi. Subhanallah, naikin Mika. Tapi alhamdulillah. Naikin orang-orang tuh, aku nggak bisa naikin orang ya. Sapa-sapa Mika. Mas Rianto. Mas Rianto. Ada guys, aku ganti yang lain ya. Jadi teman-teman kalau mau minta naik, mohon standby langsung ya. Ini banyak yang Islam yang minta naik. Buat teman Kristen yang mau diskusi sama bertanya mau Nirifa, ketik 1 ya teman-teman ya, ketik 1 biar saya jambak di sini karena banyak kali permintaan dari teman Islam. Jadi kalau teman Islam itu nanti ya di sesi terakhir boleh bertanya kepada Unirifa, atau ada yang mau dari pertanyaan pernyataan dari Unirifa ada yang kalian belum pahami, kalian boleh bertanya secara langsung oleh Unirifa. Buat teman-teman OTN silakan ketik 1
ya yang mau minta permintaan ya. Biar saya jambak di sini. Di sini banyak kali Islamnya yang minta naik. Jadi Uni, berarti Edis diserang habis-habisan loh. Sama? Lia Kristen juga nyerang. Terus? Lia Kristen, iya. Lia Kristen, Kiamat, semuanya mata pisau nyerang Edis. Kasiannya kayak Edis, lama-lama dia redup itu. Kata si Paujang bilang Robert Lele. Robert Lele. Oh, Robert Lele ya, Robert Lele. Kata Paul Jong, Edis itu prediksinya tuh 3 bulan lagi itu paling itunya katanya. 3 bulan aja itu paling. Iya. Dia gini Uni, dia mengatakan dia udah beli rumah Apologet, ya kan? Nah, bayar pajaknya itu 150 juta 1 bulan. Bayar sampahnya aja 800.000 1 bulan. Belum makan ya. Lihat nanti ya. Dia tengok ya. Aku lihat di komalnya Kiamat udah nyerang si Edis. Bahkan Elia Meron pun mengatakan Edis itu gila. Elia Meron Ada videonya nggak? Ada nggak dia curhat tentang itunya? Ada nggak dia curhat tentang biaya-biayanya itu? Ada di VT siapa tadi aku tengok dia udah beli rumah bertingkat untuk rumah Apologet ya. Nah itu abis itu dia ngeluh nanti bilang pajaknya 150 juta loh sebulan, bayar sampah aja 800.000. Jadi dia udah ada ancang-ancang untuk bayar pajak, minta lagi sama Oten. Aku namanya ya Oten Indonesia nih OOLI. Tahu nih OOLI? Apa itu? Oten Longor Indonesia. Karena gampang ya. Oten Indonesia ini gampang. Enggak, ini aku Kang Chan kemarin udah bilang, Kang Chan bilang gini. Umat Kristen di Indonesia membayar Edis untuk menghancurkan doktrin mereka sendiri gitu. Betul. Jadi Uni ya, mungkin apa ya? Ternyata Allah membiarkan Edis itu viral. Ternyata Allah mengizinkan Edis viral. Dan Allah Maha tahu atas segala ya sesuatu. Ada hikmahnya. Pertama, berguna terhadap umat Islam. Semenjak ada Edis, banyak saudara-saudari kita Islam yang baca Al-Quran, mencari tahu isi Al-Quran, ya kan? Nah, pernyataan Edis itu ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan pernyataan Edis yang kedua mendukung bahwa Yesus punya Tuhan. Dan penyalipan karya iblis. Yesus hamba Tuhan. Kalau ada oten-oten Indonesia yang tidak berani bilang Yesus punya Tuhan, apa kata Edis? Dia gila. Nah ini cocok. Coba naikin. Nah. Ada yang di bawah nggak? Mana? Gak ada Islam semua. Gak ada yang. Lanjut Mika. Ya. Jadi ini ya teman-teman ya, kehadiran Edis ini ternyata bermanfaat ya. Pertama bermanfaat terhadap kita umat Islam itu ya. Banyak umat Islam semenjak ada Edis membaca Al-Qur'annya. Ketika Edis membawa satu ayat Al-Qur'an, ternyata jawabannya itu ada di ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya. Nah itu Edis itu ternyata ya, pertama tujuan kalau aku lihat secara fakta apa yang dilakukan Edis, dia mencari uang dengan menghujat Islam tapi menghancurkan Kristen. Dengan adanya Edis sekarang, bahkan si Robert Lele pun mengatakan bahwa Edis itu gila. Robert Lele yang selama ini mendukung Edis Karena kebanyakan itu, duit ya, sama ini nggak pernah pegang uang miliaran, tiba-tiba pegang uang miliaran langsung gila. Iya. Jadi Edis ini unik. Edis ini unik ya. Edis ini mengajarkan apa namanya? Berlahan-berlahan membawa ajaran atau paham Kristen yang baru.
Paham? Bukan, itu Ini nggak kan? baru. Itu bukan ajaran baru. Itu ajaran Arius di abad kedua itu. Itu gereja mula-mula itu. Iya. Makanya Tapi kan oten-oten Indonesia nggak tahu. Oten-oten Ya, Indonesia oten banyak yang nggak Indonesia tahu. Iya, oten Indonesia nggak tahu. Nah, ajaran inilah yang diajarkan oleh Edis, karena buktinya memang Edis ini yang sebetulnya ya Alkitabiahnya secara tertulis ini Edis gitu loh. Hai Yesus hamba Tuhan, Yesus adalah, bahkan si RK mengatakan apakah Bapa dan Yesus itu setara apa tidak setara. Edis menjawab tidak setara. Nah, berarti ini menunjukkan kemahakuasaan tidak ada pada Yesus. Otoritas tertinggi di dunia ini bukan sama Yesus. Yesus hanya, bahkan tadi aku diskusi ya Uni ya dengan Oten. Aku bertanya dengan perkataan Edis, pernyataan Oten itu apa Uni? Yesus itu asistennya Bapa. Jadi Yesus ini ibaratkan menteri, tapi dia kami anggap Tuhan. Kan lucu kan? Berarti penganggapan Tuhan selama ini bukan secara Bible, bukan secara perintah Yesus, tapi penanggapan Yesus ini Tuhan adalah kehendak oten-oten ini, kehendak dari keinginan dari pribadi sendiri, keinginan dagingnya. Iya, keinginan dari daging. Jadi semenjak bahkan ya yang si ini Romualdo yang sebelum ini paham bahwa Yesus itu Tuhan, sekarang mulai mengakui semenjak dia menerjemahkan Bible itu dari bahasa asli, mengakui Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya utusan. Ini membuktikan bahwa ya apologet, semenjak adanya apologet Islam, debater Islam menunjukkan bahwa selama ini 2000 tahun bahwa oten-oten ini ditipu tanpa memahami konsep sebenarnya yang ada di dalam Bible. Langsung kejang mereka sekarang. Tapi gimana lah perasaan mereka ya, capek-capek kasih uang sama Edis, tahu-tahu Edis bilang Yesus punya Tuhan gitu. Kalau kita umat Islam, ketika ada penyampaian dari ulama yang salah atau kita kurang memahami, kita pasti bertanya, tabayun kan, pasti kita tidak akan mendukung ya. Pasti kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, kita kan pasti bertanya, ya kenapa kamu bisa menyatakan seperti itu? Bahkan ada yang kemarin sempat minta maaf kan. Nah, kalau oten Indonesia, yang penting itu keluar dari muncung Edis. Kalau seandainya Edis mengatakan Yesus itu adalah hewan, oten Indonesia akan terima. Percaya nggak Uni? Iya. Kalau seandainya ketika Edis kita tanyakan ya, lihatlah anak domba penghapus dosa telah datang. Ya, apakah anak domba itu hewan? Ya hewan. Oten-oten Indonesia akan mengakui itu. Saking botolnya oten-oten Indonesia, mereka tidak mencari namanya belajar kepada yang udah sekolah, kayak pendeta, kayak pendeta Esra Soru, kayak pendeta MYM, kayak pendeta Hilbert. Ini pendeta aja mereka tantang, yang setiap hari menyampaikan firman katanya di dalam gereja setiap minggu. Sementara Edis tidak pernah menyampaikan firman, membacakan Bible di tempat umum, di dalam gereja. Mereka tolak. Mereka tolak loh. Ini menunjukkan ya, kapasitas berpikir oten ini, Uni. Kapasitas berpikir oten ini hilang sebab Tuhan mereka masuk logika, akal mereka itu Tuhan itu mati. Bisa mati. Nah, terbatas. Maha kuasanya Tuhan oten terbatas. Baik dengan bisa mati. Nah, untuk pemikiran oten, Kadang-kadang ngomong kayak gini kita kayak orang goblok jadinya. iya kan, Ngomongin Tuhan kayak astagfirullah.
pantas Mama, laki banyak musibah terjadi. Aku ini Uni ya. Jadi aku lihat juga Pendeta Marcel tadi di VT-nya mengatakan ya. Jadi tidak ada manusia sempurna yang bisa menjadi penebus dosa. Gitu loh. Jadi harus Yesus yang dihukum kematiannya agar terselamatkan dari maut gitu loh. Berarti Tuhan nggak bisa menciptakan manusia yang tanpa dosa. Nggak bisa Tuhan menciptakan manusia sejenis Adam yang baru. Itu logika loh. Kenapa harus anak Tuhan? Apakah Adam ini juga dari firman itu? Apakah Adam bukan dari firman, tapi Adam dari ciptaan. Kenapa? Dari iya. Nah, ini Allah membuktikan berkata, ya. maka jadilah. Ya. Maka aku lihat ya pemikiran Oten ini tentang agama ya, mereka tidak mementingkan Uni. Berbeda dengan kita umat Islam, bahwa kita sangat mementingkan namanya agama, karena hidup yang kekal itu hanya dengan agama, ya kan, bukan dengan pahaman sendiri. Kita ini hidup di dunia ini hanya sesaat, tetapi ketika kita melihat perkataan Edis, penyampaian Edis tentang Bible, Edis secara tidak langsung membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu hamba Tuhan, Yesus hanya utusan, bahkan menunjukkan bahwa mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Pembuktian di dalam Al-Quran itu nyata, ternyata Terbukti memang. terbukti. Buktinya memang mereka berantem terus. Berantem ya, bahkan kalau kita lihat ya Uni ya, pertama prosetan itu dibikin abad 16 ya. Ya, 16. Nah, Martin Luther. dari sana udah berapa abad yang lewat, itu kan pertentangan sama mereka. Sampai sekarang abad 21. Makin bertentang, makin bermusuhan, berbeda pandangan terhadap ajaran Kristen, padahal kitabnya satu. Bibelnya yang dibaca cuma satu. Gak ada lagi Bibel yang lain. Kenapa bisa berbeda pandangan? Karena memang Allah udah menyatakan mereka akan saling berbantah-bantahan sampai berselisih paham sampai hari kiamat. Gitu. Kaget aku nengok pernyataan Edis tadi, dia mampus lah ini Oten Indonesia kena keras lagi bayar pajak tiap bulan. Berarti dia minta Oten yang bayarin gitu. Ya Nggak, pasti. rumah apologet itu buat apa? Coba siapa apologet yang mau belajar di sana? Orang Amerika gitu. Kalau aku dengar untuk kumpul kebo mereka, Taipudin, si Sopakatul, si Maksudnya rumah Lina untuk kabarnya Ekowati. para apologet gitu. Iya. Nanti yang nanti si Sopakatul supaya nggak bayar lagi tinggal di sana. Si Gitu. si Taipudin supaya nggak ngontrak lagi tinggal di sana. Nanti kalau ada yang dari Amerika atau yang dari Indonesia mau menghujat Islam tinggal di sana. Tapi Edis mengharapkan gitu perempuan gitu loh, biar ada cuci busi. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sadar gak sih kalian selama ini membayar orang untuk menghancurkan agama kalian sendiri gitu loh. Duh, sedih banget ya jadi kalian umat Kristen ya. Tapi nggak apa-apa lah, bersabarlah ya, karena seperti Kang Chan bilang ya, kami hanya tinggal menunggu aja ngelihat kalian, kami tepuk tangan aja ngelihat kalian begitu. Ya, kalian mah bayar aja si Edis, kasih aja uang terus, tapi dia menyebarkan bahwa Yesus punya Tuhan, maka kami malah seneng gitu loh ya. Kalau kami umat Islam ini seneng kalian mengakui kalau Yesus itu punya Tuhan gitu. Mudah-mudahan ya Edis sehat selalu ya. Kepada Edis, semangat ya Edis menginjili bahwa Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis ya, kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kita bangga banget dengan itu. By the way, terima kasih banyak Edis tidak butar ya. Gitu ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman Islam harus support Edis. Kalau perlu sampaikan kepada seluruh orang Kristen untuk menonton Edis, biar kita itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, tapi punya Tuhan dan hamba Tuhan, gitu ya. Seperti itu saudara-saudaraku. Apalagi berita terbaru Tante Mika? Aku Ya itu aja sih untuk iri. sementara ya. Bilang kita iri, kita nggak pernah iri Paman Sam. Ngapain kami iri? Coba, kami seneng kok orang muji Edis kok dibilang iri. Aku mensupport Edis, menyondingkan, menghimbau bahwa Kristen kembali ke ajaran gereja mula-mula, yaitu Yesus punya Tuhan dan Yesus hamba Tuhan. Itu kok kita loh. Kok kita dibilang iri sih Paman Sam? Mana dong? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.